Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore rekan-rekan yang eh, menghadiri di praktikum pemrograman website ya di video kali ini ya. Di video kali ini kita akan membahas lebih jauh seputar CSS. Jadi di sini kita akan mempelajari seputar responsive design ya, seperti itu. Nanti kita belajar media, kita akan belajar media query, kita belajar di sistem, kita belajar di flexbox seperti itu. Mungkin ini merupakan pendetailan tadi yang sudah saya jelaskan di teori seperti itu. Jadi kita sudah pelajari sedikit di teori, nah ini di praktikum kita belajar lebih detail seperti itu. Ya ini semuanya nanti menggunakan CSS ya. Mungkin kita bisa mulai saja. Nah ini ya CSS ya kita ini tadi sudah saya jelaskan ya terkait selektor ya. Selektor ada adjustor, ada descendant, ada parent, ada child, ada sibling, kemudian ada predecessor dan successor seperti itu. Ini juga sudah saya jelaskan tadi di teori ya, ini bisa dilihat di video teori ya untuk ini box model seperti itu. Nah, kemudian ini di responsive web design seperti itu. Kita masuk saja ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan juga kalau responsive web design itu bagaimana agar suatu web itu bisa diakses dengan baik ya di komputer, di tablet maupun di mobile seperti itu, di berbagai device istilahnya nanti. Nah, ini kita lanjut. Yang pertama adalah media. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa misal kita punya dua, nah ini dua CSS ya, monitor dan printer. Kita bisa bedakan penggunaannya di mana monitor akan bekerja ketika di screen dan printer akan bekerja ketika uh, kita akan melakukan print pada suatu halaman tertentu. Seperti itu yang jalan nantinya. Nah, itu ini tadi sudah dicontohkan untuk CSS-nya ya, bahwa kita bisa definisikan untuk masing-masing device CSS-nya sendiri-sendiri agar tidak tercampur dan mengakibatkan seperti tidak optimal lah seperti itu. Nah, itu bisa kita kali dengan cara media, kita bisa langsung saja coba ya. Kita bisa langsung saja coba di sini. Kita copy saja ini biar tidak terlalu sulit. Ini pertemuan 3 ya. Sebentar, ini sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam. Nah ini kita mulai index.html. Nah ini kita copy. Nah ini kita punya intinya mungkin kita copy dulu. Ini punya 4 style nanti di copy. Mana? Nah ini kita copy semuanya di sini. Ada kita laptop.css. Nah ini kita buat semuanya dulu. Kita punya mobile.css. Kita punya tablet.css. Dan kita juga punya style.css. Ini kita copy, ini semuanya copy aja dulu semuanya. Nah, udah ini dirapikan sedikit sudah ya. Nah ini sudah. Nah ini sudah ini ya kita jelaskan satu persatu untuk detailnya ya. Jadi di sini saya membuat contoh ada tiga elemen HTML di sini. Mungkin saya ubah dulu warnanya agar lebih enak dilihat. Nah seperti ini ya. Nah mungkin seperti ini sudah terlihat ya. Di sini saya punya 3 elemen, yaitu yang pertama elemen 1, elemen 2, elemen 3 ya. Dimana untuk elemen 1 ini akan memiliki lebar 100%. Nah, untuk dan tablet ketika di tablet akan lebarnya 100% dan ketika di laptop lebarnya juga 100%. Kemudian untuk di elemen kedua kita akan punya untuk lebar dari mobile adalah 100%, lebar dari tabletnya nanti akan menyusut menjadi 50% ya. Dan untuk elemen kedua untuk di laptop nanti lebih kecil lagi yaitu 25%. Nah, untuk elemen ketiga ketika di mobile dia akan 100%, ketika di tablet akan 25% dan ketika laptop akan 25%. Berarti ini maksudnya itu nanti ukuran lebar dari masing-masing elemen berubah menyesuaikan kita konfigurasinya seperti apa dan ikuti layar dari
monitor seperti itu. Nah, di sini kita sudah masukkan ketika layarnya 0 sampai 767. Nah, ini akan yang jalan adalah mobile.css. Ketika 768 sampai 1023 ini akan tablet. Ketika lebih dari sama dengan 1024 ini akan pakai laptop seperti itu. Dan untuk secara umum nanti menggunakannya adalah style.css. Di sini kita bisa lihat ya, di sini di laptop kita definisikan untuk kelas laptop yang lebarnya 100, ini kita lebarnya 100% seperti itu. Untuk yang 50% yang 25 adalah 25%. Untuk yang mobile ini 100, untuk yang tablet juga sama 100, 50 dan 25. Nah, untuk yang style ini akan jalan di semuanya, dan di semuanya ini kita kasih border seperti itu. Ini kita bisa buka, kita refresh Explorer, terus ini kita bisa buka saja ya. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, di sini misal saya expect saja. Nah, ini misal tampilan laptop, ketika tampilan laptop ya akan 25%, dan 100%. Ketika kita kecilkan. Nah, ketika ini tampilan tablet, terlihat ya bahwa yang tablet jadi 50%, yang lainnya ini tetap 25, yang ini tetap 100. Dan ketika kita ke tampilan mobile, nah ini tadi kurang dari 676 ya, yang bisa dilihat di sini. Ini kita harus sudah masuk ke yang 100% semua. Nah, ini untuk tampilan mobile. Nah, berdasarkan konsep ini kita tahu bahwa kita bisa atur sih agar lebih responsif suatu web ya terhadap tampilannya seperti itu. Saya kira mudah dipahami sih. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita bisa definisikan lebarnya sesuai dengan kita maunya apa di sini seperti itu. Nah, di sini. Tuh, yang pertama. Kita lanjut saja di sini. Misal masuk ke ini ya, sudah bisa dilihat ya, ini mobil 100, tablet 100, laptop 100 seperti itu. Ini untuk nama-nama kelas ini teman-teman bisa ganti-ganti sendiri seperti itu agar lebih mudah. Ini hanya mempermudah deskripsi saja. Jadi ini kan kita lihat deskripsinya mudah seperti itu. Maksudnya apa dari kelas ini. Cuman kalau teman-teman mau ubah seperti itu bisa saja, malah mungkin lebih sederhana. Itu nanti kebebasan sih sebenarnya. Tapi yang penting idenya tahu bahwa kita bisa definisikan suatu lebar tergantung lebar device dengan media seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah media query. Untuk media query tadi ya sudah dijelaskan ya sama saja, tapi intinya kita menggabungkannya itu di satu file CSS lah sebenarnya itu style.css, dan di mana di dalam ini yang ada aturan untuk layar berapanya, aturan logika untuk dari style tersebut ini. Ini contohnya ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan juga ada di sini dan di sini. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk media query. Di sini. Nah, ini mungkin saya taruh folder dulu yang 03. Nah, sudah ya. Nah, query. Nah, sudah ya. Di sini kita copy saja seperti biasa kodenya. Ini nggak pakai laptop dan tablet dihapus saja. Ini untuk style kita masukkan. Nah, di sini kita pakainya orientasi ya, orientasi nggak pakai, sama saja nanti kalau misalnya teman-teman mau menggunakannya with height kayak itu juga bisa, tapi di sini kita menggunakannya orientasi seperti itu. Nah, ini di sini kita hanya satu div saja ya, satu div saja di sini, dan div ini akan kita beri style ketika layarnya landscape seperti itu. Nah, ini screen dan akan landscape, ini akan berwarna backgroundnya biru, sedangkan kalau portrait akan berwarna merah seperti itu. Intinya untuk kita tahu bahwa ini bisa bagaimana cara kerjanya seperti itu. Kita bisa buka saja. Kita bisa buka. Sorry. Nah, ini ya ketika
kayak expert lagi. Nah, ketika misalnya ini kan lebarnya lebih besar ya. Ini misal ketika misal di mobile, kalau mobile kan potret, nah ini warnanya merah. Nah itu ketika mobilenya kita rotasi, nah ini warnanya berubah ya jadi biru. Nah ini, nanti kalau teman-teman mau coba yang ini dirubah ke menggunakan media query bisa saja seperti itu. Prinsipnya sama, jadi nanti diletakkannya di satu file CSS tapi di sini ada aturannya seperti itu. Nah mungkin itu ya untuk media query ya. Untuk secara umum sih banyak kan web zaman sekarang menggunakannya yang media query ya. Jadi tidak definisikan satu-satu seperti itu, tapi kita taruh di style satu CSS, kemudian ada aturan tersendiri di sini untuk masing-masing lebar seperti itu. Kita lanjutkan saja. Tadi saya sudah mudah ya, yang media query sederhana. Kemudian yang grid view. Nah, grid view ini sudah dijelaskan tadi ya bahwa suatu halaman akan dibagi ke sejumlah kolom. Nah, sebanyak 12. Jadi misalnya kita punya satu halaman ini, kita dalam layouting ini kita bagi dulu ke 12 kolom. Nah, misal ini 12. Nah, kemudian kita bisa meletakkan posisi dari elemen. Nah, misalnya ketika header berarti memakan 12, ketika sidebar memakan 3 saja, kemudian sidebar kanan 3 saja, seperti itu. Kemudian isi konten ada 6, seperti itu, dan untuk footer 12, misalnya seperti itu. Ini secara umum ya. Contoh dari grid view ya. Di sini misalnya header makan 12, kemudian ini memakan 6, 3 maaf. Kemudian ini juga memakan 3 untuk sidebar kanan. Kemudian untuk isi main akan memakan 6, putar akan memakan 12 seperti itu. Nah, ketika ini di web ya, di web PC. Kalau kalau di tablet maka sidebar ini akan berubah menjadi memakan 12 seperti itu. Membutuhkan 12 area. Kemudian ketika di mobile sidebar ini akan yang berubah menjadi memakan 12 area seperti itu. Mungkin bisa kalau teman-teman masih bingung kita coba langsung saja ya di sini ada. Nah, ini kita nanti fokus ke sini saja ke bagian ininya ya, bagian pemberian ini style untuk kelas ya di sini maksudnya setiap elemen yang memiliki atribut setiap memiliki atribut kelas dengan value call seperti itu baik diikuti dengan call strip nah seperti ini. Jadi sebelumnya ada huruf apa bebas call dan setelahnya juga bebas seperti itu. Nanti akan diterapkan width 100. Nah, misal ini kemudian yang di bawahnya baru kita definisikan satu persatu ya. Ah, sorry. Nah ini baru definisikan satu persatu. Ketika kolomnya 1 maka akan 8% untuk lebarnya. Ketika kolomnya 2 baru 16% seperti itu ya. Karena 12 sebagai 100 dibagi 12 adalah 8 sekian ya. Ini bisa kita coba langsung saja ya. Ini tidak usah bingung untuk yang lainnya, kita fokus ke ini saja. Nah, ini saja. Jadi kita nanti ada membedakan dua yaitu mobile dan desktop seperti itu. Ini kita coba langsung saja. Mana ini kita copy. Nanti dulu kita copy. Sorry. Ini. Ini ya bisa ganti saja. Ini juga ya. Biar rapi saja sih intinya. Kemudian yang index kita ganti juga ini. Ini teman-teman nggak usah bingung dulu, kita nggak ini ya fokus ke ini ya. Intinya page ini akan membuat yang tadi kita sudah gambarkan. Nah ininya untuk membuat ini. Ada header, ada main, ada sidebarnya, kemudian ada footernya seperti itu. Yang sudah kita jelaskan tadi di teori itu HTML5. Nah kita sudah
coba. Ini kita langsung saja ya. Kita sudah kopikan, kita bisa coba langsung ya. Sorry, kita bisa coba langsung di sini. Nah ini ya. Nah ini sudah selesai ya. Jadi ini kita bisa coba misal ini kalau ukuran tablet kita kecilkan. Nah, ini kita hanya dua ya, di desktop dan tablet saja. Desktop dan mobile saja seperti itu. Di sini terlihat ya. Nah, ini kan sama seperti tadi. Terus apa sih fungsi dari grid view? Nah, dengan grid view ini kita bisa kontrol dengan mudah untuk lebar-lebarnya. Misal di sini kita lihat ya, ini akan makan 3, isi konten akan makan 6, dan settingnya akan makan 3. Nah, kita bisa ubah-ubah. Misal untuk tampilan desktop nanti setnya akan 2, di sini akan 1, kemudian di sini berarti total sisanya ya 9, gitu ya. Ya 9. Nah, kita bisa atur. Nah, ini terlihat ya isinya. Ini yang di tengah akan melebar atau mungkin yang di tengah yang akan dikecilkan seperti itu. Jadi ini 3, misalnya 4 berarti berapa ini? 4 misal. Kalau 4 berarti kan ukurannya sama semua ya. Nah, ini sama semua. Itu kita bisa atur dengan mudah intinya dengan grid view. Jadi kita nggak harus desain ini kok elemen ini dirubah satu persatu ya. Kita cukup nanti rubah kelasnya saja seperti itu. Ini di close saja. Saya kira masih mudah ya untuk ini. Dan intinya untuk grid view itu prinsipnya kita membagi suatu elemen ke satu page itu ke 12 bagian ininya seperti itu. Ya, mungkin itu untuk yang ini grid view ya. Kita lanjut. Untuk ininya. Nih, tadi jadi kita bisa atur untuk lebar dari ininya. Kita masuk ke Flexbox ya. Kita masuk ke Flexbox. Jadi Flexbox itu untuk mengatasi kekurangan display-display sebelumnya. Itu inline block seperti itu. Jadi, contohnya itu membuat rata tengah secara vertikal. Terus mengatur urutan elemen. Jadi nanti misal kita punya elemen, misal seperti ini ya. Misal kita punya navigasi, misal blog, kemudian kontak, kemudian apa seperti about us, misal kita bisa atur-atur urutan-urutannya seperti itu. Nah, itu dengan Flexbox tanpa kita rubah HTML-nya kita bisa atur melalui style saja untuk urutan elemen. Nah, kemudian ini juga dapat memberi jarak dan kerapihan antar elemen. Jadi misal kita bisa atur suatu kayak elemen itu ya di tengah atau di pojok atau di atas seperti ini. Jadi kita bisa atur lah untuk ininya jarak vertikal horizontalnya seperti itu. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, ini misalnya kita buat nih, mesti kita bisa praktekkan saja ya. Di sini akan membuat suatu rata tengah ya. Kan kalau sebelumnya kita akan kesulitan ya, dimana ketika kita akan mencoba biasanya akan di sini nih, hello, I'm centernya ada di bagian atas seperti itu. Susah untuk ditaruh di tengah-tengah dari layar seperti ini. Nah, tapi dengan display flex, align center, dan justify content center ini dengan mudah ada di tengah seperti itu. Di sini dengan align item itu secara vertikal dan justify content secara horizontal ini bisa kita coba saja. Kita masukkan sini ya. Stylenya kita kopikan. Nah, ini ya. Jadi intinya ada di sini display, align item, dan justify content. Mungkin kalau ini hanya istilahnya opsional saja lah, tidak terlalu. Ini hanya styling saja. Biasa kalau ini sudah masuk untuk bagian layoutnya ya. Kita coba. Nah, ini terlihat ya bahwa ini akan rata tengah seperti itu. Dengan mudah seperti itu. Baik.
Kita lanjutkan. Di sini, nah, lanjutkan ya. Di sini Flexbox memiliki 4 karakteristik utama ya. Jadi ini 4 karakteristik utama yaitu direction. Direction dari Flexbox ini bisa mengatur arah. Arah ini maksudnya kita bisa buat, misalnya kita ingat kemarin ketika di inline itu atau inline block itu kita membuatnya baris kan seperti itu. Sedangkan ketika blok kita akan makan satu sehingga buatnya kolom. Nah, dengan flexbox ini kita bisa atur keduanya apakah suatu elemen ini akan membuat baris ataupun membuat suatu kolom seperti itu. Nanti kita akan coba. Alignment ini berarti ini mengatur berkaitan dengan kerataan ya, rapihan seperti itu, rata kanan, rata kiri seperti itu, vertikal, horizontal seperti itu. Ordering ini yang tadi sudah dibilang berarti kita bisa atur elemennya ya. Elemennya bisa kita atur tanpa merubah HTML-nya. Nah, terkait yang ketiga adalah flexibility. Jadi kita bisa atur istilahnya tingkat fleksibilitas dari elemen-elemen di sini misalnya ada yang mau dibesarkan, dikecilkan seperti itu. Maupun misal sudah melewati batas ingin di ke bawah seperti itu. Nah, itu seperti card ya. Kalau card di Tokopedia kan atau di marketplace kan biasanya mengikuti lebar misal lebar device-nya tablet misalnya 3 kali lebar kolom hanya 3 misalnya di PC bisa 5 seperti itu bisa dengan flexbox seperti itu dinamis lah itunya kalau flexbox. Kita masuk yang pertama ya, masuk ke sini dulu jadi komponen pada flexbox ya. Kalau karakteristiknya 4, kalau komponennya itu sebenarnya terdiri dari 2 intinya kalau kita mengimplementasi flexbox. Jadi kita akan memiliki kontainer yaitu nanti ada div ataupun elemen apapun yang display flex itu nanti kita sebut sebagai kontainer. Nah, uh, kemudian yang ada di dalam div atau child-nya seperti yang ada di dalam display flex ini adalah item. Child dari kontainer ini adalah flex item namanya. Jadi di sini misal kita punya kontainer, nah di sini kita punya 2 child seperti ini. Nah, itu ya. Itu untuk flex. Kita lanjut saja. Nah, ini untuk direction dan ordernya. Nah, ini saya gabungkan saja ya. Ini karena jadi satu. Di sini kita atur dengan flex direction. Nah, nanti kita value-nya ada row, column, row reverse, column reverse seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan order ya. Kalau reverse kan berarti urutan elemennya dibalik. Seperti apa nanti ditunjukkan seperti itu. Nah, ini kita bisa masuk saja terus kita copy seperti biasa ya. Atau mungkin kita copy saja. Misal nah ini misal kita tanpa style dulu ya, kita contohkan tanpa style. Nah, misalnya dengan tanpa style kita lihat kita punya satu kontainer nanti istilahnya adalah div ini adalah kontainer dan kontainer ini akan memiliki 3 flex item ya. Ini kalau misalnya kita tanpa style, nah ini uh, flex ini ya kita lihat ya di sini. Nah ini akan sifatnya ditulis ke bawah seperti itu ya, digambarkan ke bawah karena ini defaultnya kan display block ya, display block semua jadi akan memakan lebarnya 100% seperti itu. Lebar screen ini untuk nah ini kita bisa sekarang implementasi copy ke sini paste ya. Mungkin ini kita biar membedakan kita raw dulu. Nah, seperti ini jadi kita definisikan ya untuk rank div ini 100 kali 100 ya. Dengan kasih border dan ini untuk kontainernya. Kita sini kita refresh. Nah, lihat berbeda ya. Dan ini terlihat lebih cocok untuk seperti navigasi seperti itu ya. Dan, tidak ada jarak juga di sini. Nah, seperti itu untuk display flex ini juga arahnya secara raw ini bisa kita ganti kolom. Nah, kolom ini
atau tadi kolom reverse ya. Kalau kolom reverse tadi 1 2 3, jadi 3 2 1 seperti itu ya. Nah, Anda bisa juga row reverse ya. Row reverse yang tadi di sini akan berubah patokannya menjadi di kanan, jadi 1 2 3 seperti itu. Dari kanan, atau kalau dari sini ya 3 2 1 seperti itu. Untuk yang tadi kolom itu tidak jadi paling bawah, mana tadi kolom. Nah, kolom reverse kita bisa juga dengan definisikan height-nya, misalnya 500 pixel. Nah, ini mulainya dari bawah seperti itu. Oh ya, seperti itu ya untuk direction. Saya kira mudah dipahami. Jadi kalau kita ingin membentuk yang berderet seperti itu, bisa row, bisa kolom seperti itu. Kemudian alignment. Alignment ini mengatur ini ya, kerapihan ya. Kan kita tahu JustTV konten ini tengah, baik rata tengah, rata kiri, kanan, dan kawan-kawannya, tapi untuk secara horizontal ya. Kalau align item ini secara vertikal, nah nanti kita masuk ke yang baru ini align konten. Nah, ini digunakan untuk mengatur secara vertikal juga, namun untuk item-item yang multi line seperti itu. Nah, multi line itu maksudnya apa? Nanti kita jelaskan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama JustTV content. Jadi JustTV content itu kita gunakan misal kita ingin merapikan ya suatu item, baik ini flag start ini berarti rata kiri, center berarti ini rata tengah, N ini berarti rata kanan, kalau space around ini berarti akan, nah nanti space around dan between lebih baik kita coba langsung ya biar enak menjelaskannya. Kita langsung saja. Ini bisa kita copy. Bisa indeksnya sama ya, ini bisa stylenya saja yang kita ubah. Bentar. Nih, ini cuma lain ini kan di justify. Nah, di sini kita lihat ya, sama kita masih punya 3 elemen, 3 flex item seperti itu ya. Nah, dimana kita atur agar rata tengah. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kalau ini tanpa ini kita lihat lagi. Nah, ini, kalau ini kan di rata kiri seperti itu ya. Dengan misalnya kita ingin buat jadi rata tengah, kita tinggal ubah saja ini center. Nah, ini menjadi rata tengah. Atau misalnya kita ingin rata kanan ya, flex N. Nah, ini ya, rata kanan seperti itu. Kemudian misal kita ingin ubah menjadi ini ada space around, berarti kita ingin berdempetan tapi kita ingin bicara. Nah, ini space around atau space between. Nah, kalau bedanya space around ini di sini di awal dan di akhir flex item ya, berarti 1 dan 3 ini ada jarak. Nah, kalau flex between ini tidak ada jarak sama sekali. Jaraknya hanya ada di antar elemen saja, di 1 dan 2, 2 dan 3, dan seperti itu. Saya kira mudah dipahami ya antara bedanya around dan between seperti itu ya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini tadi contohnya ya. Center, end, start. Kemudian ini yang around, kemudian ini yang between seperti itu. Nah, kemudian ini kita yang kedua align item ya. Align item merapikan secara vertikal. Jadi di sini ada start, center, end sama. Di rata atas, rata tengah, rata bawah itu. Nah, kemudian ini ada yang baru ya, stretch dan baseline seperti itu. Seperti apa stretch dan baseline yang kita pelajari. Kita lanjutkan. Nah, ini kita copy dulu. Item. Nah, ya. Ini sama untuk ini.
HTML-nya kita copy ke sini untuk itemnya. Nah, item sudah kita ini ya, sudah copy. Jadi di sini kita akan rata tengah ya. Di sini perlu kita definisikan juga untuk tinggi dari flexnya ya. Kalau tidak, ini nanti tidak ngefek seperti itu. Kita Explorer, kita buka. Nah ini ya, lihat kalau rata tengah. Ini nggak perlu sih ini rata tengah. Kita juga bisa yang rata atas ya, rata atas seperti dengan start. Oh, yang flex start. Flex start. Nah ini itu bisa end di bawah. Nah, kemudian kita bisa atur jadi ini ya, stretch. Nah, untuk stretch, ini misalnya kita mau stretch, ini kita hilangkan dulu height-nya, jadi kita tidak atur height-nya. Karena kalau stretch ini akan memaksa suatu elemen di sini memakan semuanya seperti itu. Jadi kalau height-nya kita definisikan nanti tertimpa, jadi kita paksa ini memakan seluruh space yang ada. Kita coba, kita sudah save, kita tinggal paste saja di sini. Nah ini ya, semuanya akan termakan. Lebarnya jadi tingginya akan makan semua tingginya dari yang space yang ada dari kontainernya. Itu untuk space. Kemudian kita baseline ya. Untuk yang baseline kita kembalikan dulu untuk height-nya. Nah ini kita misalnya baseline. Nah untuk baseline ini kasusnya kita perlukan kita komentari dulu. Semisal di masing-masing itu kita memiliki heading yang berbeda, misal atau tulisannya itu tidak sama ukurannya. Misalnya ini H1, ini H6, ini H4. Baseline itu garis dari kontennya. Nah, ini misal kita punya ini, kita refresh ini. Nah ini kan secara kontennya rata, cuman secara tulisannya tidak rata ya, naik turun seperti itu. Nah itu kalau ingin kita ratakan juga tulisannya itu dengan cara ini baseline. Kita refresh. Nah ini kan secara tulisan akan rata, namun secara komponennya tidak terlihat rata. Itu mungkin tergantung kebutuhan kita mau yang mana seperti itu. Itu untuk baseline ya. Kita lanjut mungkin ya. Ini yang tadi contohnya. Kemudian ini ada align konten ya, align konten di sini. Jadi di sini merapikan secara vertikal ini tapi multiple line. Nah, untuk value-nya sama seperti ChatGPT ya, ada start, center, end, around, between seperti itu. Ini kita bisa, ini berbeda ya, display-nya kita copy dulu. Kan? Nah, ini kita copy, kita copy. Ini nggak usah. Ini kita paste ya di sini. Nah ini kita hapus saja. Ya, oke sudah. Dan ini kita copy. Nah ini stylenya kita pas. Nah ini kita rapikan dulu. Nah, ini juga kita rapikan. Kayak. Nah, mungkin kita lihat tanpa style dulu. Stylenya kita hilangkan dulu. Nah, yang terjadi adalah kita buka dulu. Nah, ini bawah seperti itu ya. Bawah 1 sampai 13 gitu. Nah, sekarang kita masukkan stylenya. Nah, ini di style ini mungkin yang baru kita temui adalah ini ya. Yang pertama ini akan membuat menjadi row baris berarti ya. Berarti akan membuat baris itu nggak ke bawah tapi ke samping. Align kontennya space between. Nah, nanti kita lihat maksudnya seperti apa. Dan yang ini adalah flex wrap. Flex wrap ini adalah ketika tidak
cukup di samping, tidak memiliki space kosong lagi dari elemen yang kita definisikan di sini 1 sampai 13, maka otomatis akan turun ke bawah. Mungkin kalau biar kelihatan kita hide dulu, komentari dulu. Nah ini yang lainnya masih sama, kita coba saja ya. Nah ini untuk oh ini apa ya, sebentar, ada yang salah, kita lihat. Oh ini ada 2 di bawah, yang nggak usah, 1 saja. Sudah ya, sudah sih, sudah. Ini ya cuma nggak usah. Nah, ini sudah cukup. Kita ulangi lagi. Nah, jadi di sini kalau tanpa flex wrap, di sini kita lihat ya 1 sampai 13 di satu garis. Ketika makin mengecil lah ini ter ini ya, teroverlap seperti itu. Nah, nah agar tidak terjadi seperti itu, kita bisa definisikan flex wrap seperti itu. Nah, dengan ini kita refresh. Nah, akan terdorong. Nah, dan cara menatanya pun juga kita lihat dari bagaimana align konten. Ini misalnya space between, berarti jarak antar lainnya ya berjarak ya, seperti itu. Diberi space. Nah, kita bisa yang around. Kalau around ini ya yang atas dan yang bawah ini nanti ada jaraknya ya, seperti itu. Kita juga bisa center. Nah, center seperti ini ya. Kemudian bisa start. Nah, ini flex start. Untuk di awal maupun flex end di akhir. Nah, itu saya kira mudah ya. Nah, mungkin bedanya misalnya kita center kan. Nah, misalnya kita flex content center, bedanya dengan line item center apa? Ini kita bisa coba item, ini item. Nah, untuk bedanya, nah kalau item ini nanti otomatis akan ada jaraknya sedikit seperti itu. Jadi kalau ini buat berdempet semuanya menggunakan konten seperti itu, kalau tidak ya item, tergantung kondisi gimana kebutuhan layout seperti apa. Nah, cuman untuk multiple line, align konten ini lebih cocok sih menurut saya, karena lebih fleksibel juga seperti itu. Saya kira itu ya untuk yang align konten mudah, saya kira. Kita lanjut saja. Nah, untuk flexibility ya ini kita tadi sudah dijelaskan ya, kita bisa menentukan lebar tadi, yang tadi sudah contohnya itu ketika lebar itu sudah penuh bisa turun ke bawah, itu salah satu flexibility juga. Dan mungkin yang properti lainnya itu adalah grow, yaitu kita menyatakan lebarnya ya, suatu lebarnya, jadi kita bisa besarkan. Tadi kalau tadi kan sama semua untuk flex, nah ini kita bisa besarkan ukuran salah satunya. Sering itu kita kecilkan ketika tidak ada space yang lain. Nah, nanti kita lihat kemudian flex basis ini kita nyatakan berapa lebar dan tinggi seperti itu, lebar atau tinggi seperti itu. Nah, ini nanti apa bedanya dengan height dan width seperti itu, nanti kita jelaskan sih bedanya. Ya, mungkin itu ya, kita masuk saja yang grow seperti itu. Ini kita buat, nah ini kita buat dulu. Let's grow. Nah, sini kita copy saja ya. Ini kita copy. Nah, mau ini masukin. Ini bisa dikecilkan saja. Oh, nggak bisa dikecilkan karena ini screennya saya zoom sih, jadi nggak bisa kecil. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya bikin satu ID Flex Pro 8 seperti itu. Maksudnya adalah berarti untuk ini flex item ini akan diberi suatu perlakuan khusus ya. Di sini ada flex item 1, flex item 2, flex item 3. Jadi kalau seperti biasa ya akan ini biasa ya. Kolom ke bawah biasa dengan ukuran sama. Nah, ini dengan kita beri flex Pro 8, maka si elemen ketiga ini akan lebih besar, memakan space 8 kali lipat seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini ya, terlihat ya bahwa ini 1,
2, yang 3 ini akan memakan seluruhnya. Dibandingkan dengan tadi misalnya kita nggak definisikan flex. Ya. Nah ini kan sama semua. Nah dengan flex go ini jadi termakan space-nya. Ini untuk kolom untuk row juga sama juga. Kalau untuk row, nah kalau untuk row termakan juga ya. Nah, itu tadi contohnya dari flexbox seperti itu. Yang grow. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau ingin pas misal kita punya berapa item tapi perlakuannya berbeda untuk lebar-lebarnya, kita bisa menggunakan flex grow seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini contohnya lebih besar seperti itu. Kita lanjut ya, flex string. Kalau flex string ini lawannya grow. Jadi ketika tidak ada space lagi, ini menyusut. Nah, menyusutnya bagaimana ini dengan string. Nah, ini kita coba ya. Kita copy dulu. Kita copy. Ya, kita ini seperti biasa kita rapikan sedikit. Karena copy dari ini ya, dari berubah formatnya. Nah, ini kita lihat ada 10 flex item, 10 flex item ya di sini kita memberi perlakuan khusus pada item ketiga seperti itu. Kita beri style di sini. Nah di sini kita lihat ya, kita buat dari row, kita nggak pakai flex wrap ya, jadi ini akan satu baris full seperti itu. Nah di sini kita lihat flex string, untuk flex string 8 itu elemen 3 tadi, flex stringnya akan kita beri 0, berarti maksudnya adalah untuk elemen 3 ini kita tidak akan kecilkan sama sekali. Jadi untuk lebar dan tingginya sama, maaf kepencet. Ini kita bisa buka contohnya. Nah, ini ya contoh. Nah, contohnya ini 10. Nah, ini untuk lebarnya yang ada space-nya, kemudian makin mengecil, makin mengecil terlihat ya bahwa ketika yang lainnya mengecil, karena elemen 3 stringnya 0, maka tidak akan mengecil seperti itu. Nah, akan tetap. Nah, itu contoh dari flex string. Nah, kalau ada value-nya tentunya ini akan mengecil ya. Misal kita kasih value, bukan ini, yang ini. Misal kita kecilkannya 2 atau mungkin 4 seperti itu. Mungkin nanti ini ketika ya ukurannya besar tidak ada masalah, cuman makin mengecil maka 3 kan dikecilkan pakai ini ya, perbandingannya seperti itu. Sangat cepat dikecilkannya. Nah, prioritas dikecilkan istilahnya seperti itu. Nah, mungkin saya kira mudah dipahami ya yang sering ya. Yang sering bisa dipahami, bisa dicoba. Nah, kemudian yang flex, yang terakhir ini mungkin basis ya. Yang basis kita copy dulu. Nah, kita copy. Kita copy juga ini. Nah, flex basis itu akan menginisialisasikan lebar ya, lebar dari elemen. Jadi hampir sama seperti width istilahnya, tapi bukan menggunakan width ya. Di sini kita lihat yang di flex elemen ketiga ini, flex basis 500, kita menggunakannya 500 pixel. Jadi yang lainnya lebarnya 100, ini 500 gitu. Kita coba. Nah, ini lihat ya, bedanya 500. Ini jauh lebih lebar seperti itu. Tapi bedanya apa sih dengan menggunakan width saja seperti itu? Nah, bedanya kalau kita menggunakan width saja itu ketika kita ganti direction ya, kolom. Nah, otomatis ya, otomatis yang tadinya jadi width 500 menjadi height-nya 500 seperti itu. Itu contoh dari flex direction, flex basis ya, dikombinasikan dengan direction. Jadi
lebarnya akan mengikuti direction-nya apa sih seperti itu. Kalau row ya lebar, kalau kolom ya height-nya nanti. Itu ya contoh dari flash basis saya kira mudah dipelajari seperti itu. Nah ini untuk singkatannya, jadi singkatannya kita bisa singkat saja misalnya flag satu dan 100 seperti itu. Tapi ini untuk singkatannya ya short ini ada properti lain yaitu ada order, ada align cell seperti itu, mungkin nanti bisa diekspor sendiri. Jadi kalau tadi ordernya misalnya satu, dua, tiga seperti itu. Nah ini kalau dengan elemen order ini kita bisa dua, satu, tiga atau tiga, satu, dua dan kawan-kawan. Jadi lebih customizable nanti yang di sini. Nah kalau align self ini nanti misalnya tadi kan buat rata tengah semua untuk tiap-tiap elemen ya. Nanti bisa misal yang satu rata tengah, yang satu rata atas, yang satu rata bawah kayak gitu. Tidak beraturan ya, nanti menggunakannya align self seperti itu. Nah, mungkin untuk yang part satu ini dulu, nanti kita lanjut lagi ke part 2 yaitu kita bahas grid system dan nanti kita coba untuk ini ya layouting seperti itu. Itu dulu. Nah, ini untuk part satu sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman.